这就是你特地找我来给我看的证据。 Cuplikan di awal adalah bagian dari film yang ceritanya sudah pasti seru, menegangkan dan juga penuh dengan hal-hal yang tak terduga. Dengan genre drama misteri, film yang berjudul Lost in the Star ini bercerita tentang perjuangan seorang suami yang ingin menemukan istrinya yang tiba-tiba saja menghilang saat keduanya hendak merayakan setahun pernikahan mereka. Dan tentunya, para sobat akan lebih puas bila keseluruhan film sobat sempatkan untuk menonton. Sinema Nyonya siap beraksi. Dalam film, nampak kekesalan Heva yang laporannya nggak pernah digubris oleh pihak kepolisian Berlan. Selama 15 hari sejak istrinya menghilang, tak satu pun petugas yang peduli dengan kepanikannya. Di saat hampir putus asa, tak disangka Hevai didatangi seorang polisi yang kebetulan sama-sama berasal dari Tiongkok. Polisi yang mengenalkan diri dengan nama Seng itu rupanya berniat ingin membantu Hevai dalam menemukan istrinya. Hevai yang gelisah lantaran izin tinggalnya hanya tersisa 5 hari lagi, sengaja menginap di hotel yang sama di mana istrinya menghilang, dengan harapan sang istri mudah mencarinya. Tak kuat dengan kesedihannya, Hevai pun sering mabuk-mabukan, bahkan mengalami mimpi yang selalu sama. Hingga keesokan harinya, Hevai dikejutkan dengan kemunculan wanita yang tak dikenalnya yang mengaku sebagai Limusi istrinya. Singkatnya, di hadapan petugas Seng, Musi palsu mengaku sengaja kabur agar sang suami merubah tabiatnya. Hevai yang sangat mengenali karakter istrinya yang introvert, pendiam dan gak banyak nuntut, mencoba meyakinkan petugas Seng bahwa wanita itu jelas bukan Limusi. Anehnya, wanita itu selalu mampu membuktikan keasliannya. Tak hanya hafal seputaran pernikahan mereka, ia pun tahu persis bagaimana awal keduanya jadian. Bahkan, peristiwa kecelakaan yang menjadi rahasia mereka pun ia ketahui. Sementara, sikap Limusi yang lebih familiar dengan letak surat-surat berharga mereka semakin membuat petugas Seng percaya. Kebingungan Hevai pun semakin menjadi saat foto istri di HP-nya benar-benar sama persis dengan wanita itu. Bahkan diamini oleh petugas dan pelayan hotel yang mengaku pernah diperlihatkan saat Hevai kebingungan mencari istrinya. Hevai yang mulai tersudut mau gak mau memaksa Limusi untuk menunjukkan bekas luka di paha yang dimiliki istrinya. Kali ini petugas Seng tak mampu menahan amarahnya lantaran kelakuan Hevai yang dianggap telah mempermainkan kepolisian Berlan dan juga mencemari nama baik istrinya. Scene berlanjut dengan upaya Hevai dalam mencari bukti wajah istrinya yang asli. Sayangnya, ia gagal bertemu sang kameramen. Bahkan, pemilik studio justru akan menutup usahanya. Di tengah pencariannya, Hevai justru pernah dicopet oleh segerombolan anak-anak yang membuatnya terjebak di sebuah perkampungan gangster. Untung saja dirinya berhasil selamat berkat seorang gadis pengendara yang dengan mudah mampu mengendalikan para gangster itu. Hingga suatu ketika, Hevai terdorong untuk menelpon sahabat masa kecil yang sering diceritakan oleh istrinya yang dijuluki Man-Man. Bukannya mendapat jawaban, kali ini nomornya justru diblokir oleh sahabat dekat istrinya itu. Masih dengan pencariannya, kali ini perhatian Hevai tertuju pada CCTV sebuah toko buku yang secara kebetulan pernah pula ia kunjungi bersama Limusi istrinya. Kemunculan istri palsunya semakin membuatnya kesal dan merasa dibuntuti. Pria itu pun lantas kembali menghubungi petugas Seng untuk memeriksa CCTV yang ia yakini bakal memperlihatkan wajah asli istrinya. Lagi-lagi, wanita yang muncul di CCTV tetap saja Limusi palsu. Tak berapa lama, Hevai yang tampak bingung semakin tersudut saat petugas Seng mencurigai obat yang hendak diminumnya.
Desakan petugas Seng akhirnya memaksa Limusi bercerita tentang penyakit difungsi otak yang diderita suaminya sebagai akibat lamanya menyelam. Untuk menanggulangi rasa sakitnya, dokter pun lantas memberinya obat yang tak biasa yang telah cukup lama dikonsumsi He-Fai. Sayangnya, obat tersebut justru menimbulkan efek buruk bagi suaminya yang kini berubah menjadi gampang marah, pelupa, dan sering menciptakan hayalan. He-Fai yang masih ngotot dengan keyakinannya, alhasil membuat petugas Seng pun emosi dan tak ingin dihubungi 不 lagi. 要再给我打电话。 Scene berlanjut dengan keputusasaan He-Fai. Sampai akhirnya ia kembali bertemu dengan gadis pengendara yang rupanya berprofesi sebagai pengacara handal yang riwayatnya gak pernah kalah meski membela yang salah. 牵扯到好几个国家， Gadis sekaligus pengacara itu bernama Chen Mai. 以前丰富还懂当地的。 Meski awalnya sulit, pada akhirnya He-Fai berhasil membujuk Chen Mai untuk menjadi pengacaranya. Gadis itu pun memberinya persyaratan agar tak ada satupun yang ditutup-tutupi. Singkatnya, secara detail He-Fai mulai menceritakan awal mula perkenalannya dengan Limusi yang pernah ia selamatkan saat hampir tenggelam. He-Fai yang kala itu bekerja sebagai instruktur selam mulai jatuh cinta dengan gadis introvert sekaligus seniman lukis itu. Dan saat mengetahui He-Fai pun juga penggemar lukisan, lambat laun Limusi pun mencintainya. 非常俗气的酒。 Saking jomplangnya status mereka, He-Fai yang hanya seorang pemuda miskin pada akhirnya merasa bahwa hubungan mereka mendapat pertentangan dari men-men sahabat istrinya. 谁啊？ Kepada sang pengacara, He-Fai lantas bercerita tentang sosok men-men yang sejak kecil telah dekat dan menjadi sahabat istrinya. Hingga suatu ketika, keduanya harus terpisah karena profesi men-men sebagai artis film yang mengharuskannya tinggal di luar negeri. Sayangnya, He-Fai belum sempat mengenal sahabat istrinya yang kini telah sukses menjadi sutradara ternama. Satu-satunya yang ia kenali hanya berupa tato sebagai ciri khas sosok men-men. He-Fai pun bercerita tentang pernikahannya dengan Limusi yang dilangsungkan 3 hari setelah keduanya mengalami kecelakaan. Dari cerita He-Fai, Chen Mai pun menduga keterlibatan mafia di balik penculikan istrinya. 对我无条件服从。 Penyelidikan pun lantas dimulai dari hotel tempat He-Fai berbulan madu sekaligus tempat menghilangnya Limusi. Dalam pengakuannya, malam itu He-Fai sebenarnya telah mempersiapkan kejutan dengan mengajak istrinya di kemeriahan karnaval sebuah kafe dengan pemandangan yang indah. 我就是想一个人待一会儿。 Sementara Limusi yang memilih menyusul justru membuat suaminya terpaksa mabuk saking lamanya menunggu. Saat itulah He-Fai mulai panik dan terus mencari, tapi sayangnya sang istri tak lagi diketemukan. Kita berlanjut dengan analisa Chen Mai. Dengan masih diketemukan alat tulis Limusi, sang pengacara itu justru semakin yakin bahwa korban telah dijebak 他 lalu 们的电脑 diculik. 系统离国内之后至少10年。 Dengan instingnya, Chen Mai pun meyakini keterlibatan manajer hotel. Menyadari pilihan kamar yang super mewah dari tamunya, ditambah lagi dengan kekayaan Limusi sebagai satu-satunya pewaris perusahaan besar, dengan mudah para sindikat pun beraksi. Ditambah lagi dengan kondisi neurologi yang dialami He-Fai, obat yang biasa ia konsumsi justru menjadi alat yang sempurna untuk 你 menjebaknya. 就会习惯性的认为。 Bahkan dengan sangat lihai, sang istri palsu pun berhasil mengecoh para karyawan hotel. Tak lama, He-Fai melihat istri palsunya membeli buku yang berbeda dari istrinya yang asli. Ia pun meyakini bahwa CCTV toko buku pun telah direkayasa. 再比如说你说的那个女的， Meski para pelaku berhasil meretas dan memodifikasi data, tapi bagi Chen Mai, kemampuan mereka dinilai masih jauh tertinggal. Tiba-tiba, istri palsu pun datang. Tak peduli dengan penolakan He-Fai, wanita itu berusaha berdamai dan ngajak makan malam. 这个世界就是这样。 Sementara, meski bersembunyi, pada akhirnya pengacaranya pun mengenalkan diri dan menyarankan He-Fai untuk terus berpura-pura mengikuti permainan istri palsunya.
我们要能找到他就好。 Keesokan hari, bersama pengacaranya keduanya pun melanjutkan penyelidikannya di studio foto sebelumnya. Kali ini, dengan mengaku sebagai calon pembeli, Chen Mai dengan mudah mendapat informasi tentang keberadaan Hazel, sang kameramen. Adegan berlanjut di malam kencan He Fei yang terus terpantau oleh sang pengacara. 你心里还想着别人， Menghadapi drama istri palsunya yang kekeh mengaku asli, He Fei pun tetap berusaha sabar. 那种鬼。 Beberapa kali, pria itu terus membujuk agar wanita itu mau membuka kedok aslinya. Gak tanggung-tanggung, He Fei pun bersedia memberinya uang tebusan kepadanya. Anehnya, istri palsunya itu justru menolak. 连内裤都不剩。 Dengan mengaku telah menyewa pengacara hebat, pria itu memastikan bahwa istri palsunya bakal kalah dan tak mendapatkan apa-apa. 作为妻子啊， Tak disangka, wanita itu justru balik mengancamnya. Dengan penyakit yang diidapnya, wanita itu memastikan bahwa He Fei bakal selamanya terkurung di rumah sakit jiwa. Dengan begitu, sebagai wali asuh, istri palsunya tersebut akan mewarisi seluruh hartanya. He Fei yang tak mampu lagi mengendalikan emosi, tak urung mendorong hingga terjatuh istri palsunya yang makin-makin memainkan drama. Sikap He Fei itu tak urung membuat pengacaranya kecewa dan menilai kliennya tersebut lemah lantaran terpancing istri palsunya yang sengaja dan ingin membuatnya 怎 kalah. 么能够证明他跟你老婆失踪有关 Dari 系？ pantauannya, Chen Mai pun menduga istri palsu He Fei sama-sama tak mengetahui keberadaan limusi 这 yang 一切当 asli. 众恐吓施暴，你觉得这个是 Bahayanya lagi, bila limusi asli diketemukan, mereka justru akan sesegera mungkin melenyapkannya. 现在要做的是 He Fei yang cemas ditambah lagi dengan izin tinggalnya yang hampir habis, kini semakin tegang saat menyadari keduanya telah dibuntuti bahkan sampai di kediaman sang pengacara. Meski di tempat yang dirasa aman, He Fei tetap mengalami mimpi yang selalu sama yang memperlihatkan sosok limusi asli yang tengah tersesat mencari dirinya. 要不要报警啊？ 报什么警？飙车吗？ Adegan berlanjut dengan kenekatan Chen Mai yang berhasil lolos dari kejaran pelaku. 这全部都是证据。 Tak disangka, mereka justru menemukan markas musuh yang justru membuat He Fei sangat gembira. Lantaran di tempat itulah dokumen asli limusi diketemukan. Sadar bahwa tempat itu jebakan, keduanya pun menyelamatkan diri. Sayangnya, He Fei kembali gagal mendapatkan 你 bukti. 是个赌徒啊！ Apesnya lagi, kedoknya sebagai pecandu judi yang ingin ia tutup-tutupi akhirnya diketahui dan membuat pengacaranya kecewa. Pada akhirnya, Chen Mai pun menduga limusilah yang menjadi dalang lantaran kecewa dengan kebiasaan judi suaminya. 那你告诉我这个怎么解释？ Hal itu diperkuat dengan penarikan besar-besaran rekening hartanya. Bahkan limusi pun membatalkan kepulangannya demi membuat He Fei tersiksa. 我叫你别说了！ Meski nampak cemas, tapi He Fei tetap bersikeras. Limusi sangat mencintainya dan jelas bukanlah pelaku. Scene berlanjut dengan pengakuan He Fei sebelum bertemu istrinya. Kehidupannya yang miskin ditambah dengan kebiasaan ayahnya yang pemabuk membuat pria itu merantau dan bekerja serabutan di kota Shanghai. 生意一直很好。 Hingga suatu ketika ia lulus dan mendapat pekerjaan sebagai instruktur selam. Sayangnya pendapatannya tetap saja nggak cukup bahkan untuk membayar sewa. He Fei yang berambisi kaya di kota besar itu tiba-tiba iseng melakukan judi online dan selalu saja menang. 就打开了一扇窗户。 Merasa dinaungi keberuntungan, He Fei pun lantas terbang ke Vegas untuk memenuhi ambisi dan kecanduan judinya. 给我关上了所有的门。 Sayangnya, He Fei yang tak lagi menghargai uang memilih untuk terus berjudi dan kali ini pria itu mulai tak beruntung hingga seluruh uangnya pun habis di meja judi. Nggak terima dengan kebangkrutannya, He Fei pun lantas nekat berhutang di berbagai rentenir dan lagi-lagi hanya untuk kepuasannya berjudi. Alhasil
Kekalahannya yang bertubi-tubi membuatnya terus terlilit hutang yang tak akan lagi mampu ia lunasi. Bahkan membuatnya mulai meminum obat penenang untuk bertahan hidup. Hingga saatnya He-Fai dipertemukan dan menjalin hubungan dengan Li Musi. Tak ingin menutup-nutupi, pria itu pun jujur dengan keadaannya. Gak disangka 如果你真的能改， Li Musi yang kaya bersedia membayar seluruh hutangnya, diiringi janji He-Fai yang tak akan lagi berjudi. 我这辈子都不会再 He-Fai mengaku telah benar-benar tobat. Bahkan ia pun berhasil mengembangkan perusahaan istri sejak diambil alih olehnya. Mereka pun kembali melanjutkan 他叫 misi. 帕改，14岁就因为过失 Singkatnya, 杀人 sebagai 罪 pengacara handal, Chen Mai berhasil membongkar identitas pelaku, buronan kelas kakap yang selalu licin ditangkap. Meski izin tinggal He-Fai hanya tersisa sehari lagi, pria itu pun menolak untuk pulang dan bertekad membalas kebaikan dengan menemukan kembali istri tercintanya. Sebagai pengacara handal, sosok kameramen yang selama ini dicari pun berhasil diketemukan. Dengan masih menyita uang si kameramen, 怎么的？ 先检查内容。 nampak kepuasan He-Fai saat mendapati bukti berupa beberapa foto asli Li Musi. Tiba-tiba, seorang karyawan pantai menyeletuk bahwa wanita dalam foto itu belum mengembalikan baju selam yang disewanya. 那下来。 Chen Mai yang curiga bahwasanya Li Musi menyelam sendirian jelas ditepis oleh suaminya yang menganggap hal itu sangat mustahil mengingat kemampuan istrinya yang masih pemula. He-Fai yang sangat ingin segera bertemu polisi sekaligus menghindari perdebatan dengan pengacaranya. 别解雇了，你知道了吗？ Secara tiba-tiba mendapat serangan dari sosok tak dikenal hingga mengakibatkan tumbangnya kameramen, bahkan hilangnya kembali alat bukti. Dalam pelariannya itulah, tanpa memperdulikan nasib pengacaranya, He-Fai terus bergegas kembali ke hotel. Sayangnya, kali ini ia justru tersudut dengan keberadaan istri 该找 palsunya. 这个吗？ Bahkan, obat yang sangat ia butuhkan pun berada di tangan wanita itu. Tiba-tiba, tak hanya kaget dengan kenekatan istri palsunya, He-Fai pun semakin terpancing dengan ancaman yang membuatnya benar-benar kalap. Dan kali ini, sang istri palsu sukses menjebak He-Fai dengan menjadikannya pasien di sebuah rumah sakit jiwa. He-Fai yang sangat ketakutan semakin dibuat tercengang saat mengetahui petugas Seng rupanya bagian dari persekongkolan istri palsunya. Pria itu pun hanya bisa pasrah menunggu tindakan operasi dari mereka. Kita berlanjut dengan kedatangan sang pengacara yang kini malah jadi buronan akibat tertembaknya kameramen. Untuk menyelamatkan reputasinya, Chen Mai pun memaksa kliennya untuk mengaku keberadaan istri aslinya. 我当然没有。 你还在 Sementara He-Fai yang terus saja nggak ngaku, pada akhirnya dibuat tercengang dengan analisa sang 其中 pengacara. 还有一套是你的尺码。 Di mana Chen Mai meyakini sejak He-Fai terlilit hutang, di saat yang sama muncullah berita kecelakaan yang menimpa Pak Sutri yang merupakan presiden direktur perusahaan ternama. Begitu menyadari Li Musi adalah satu-satunya pewaris, saat itulah He-Fai berusaha mendekatinya, bahkan berpura-pura menyukai lukisan sampai akhirnya gadis itu pun jatuh cinta. Dan demi menutupi hutangnya, Chen Mai pun menduga He-Fai sengaja menyingkirkan istrinya. Saat di toilet kafe itulah He-Fai bergegas menemui Li Musi, menyelam bersama tapi kembali tanpa sang istri. 就是习惯。 Kecurigaan sang pengacara berawal saat mendapati bukti bahwa baju selam Li Musi belum dikembalikan, padahal keduanya sama-sama 女人 menyewa. 最难改，也是最无力。 Meski kliennya masih bungkam, tapi bagi Chen Mai reputasinya jauh lebih penting. Dengan reputasinya itu, sudah dipastikan He-Fai pun bakal ikutan menang, asalkan keberadaan istrinya dapat diketemukan, baik hidup maupun tak lagi bernyawa.
足够你完成一个。 Dengan berat hati, Hefei pun melanjutkan pengakuannya yang rupanya ia tak mampu berhenti dari kebiasaannya berjudi. Bahkan kali ini dirinya terlilit hutang yang jauh lebih besar dari 我 sebelumnya. 以为你已经痛改前非了。 Dan apesnya, kali ini pula Limusi tak lagi peduli. Padahal saat itu Hefei benar-benar terancam nyawanya. 给我回去！ Kekesalan Hefei pun semakin memuncak saat pria itu menemukan surat gugatan cerai dari istrinya. Saat itulah Hefei merasa cinta Limusi hanya palsu belaka. 我想成功有什么无耻的？ Akibatnya ia pun gelap mata dan berencana menyingkirkan istrinya. 你刚才 Dan 说 lagi-lagi dengan mudah Limusi kembali terpedaya sehingga dengan senang hati menerima ajakan suaminya pergi ke luar negeri dengan iming-iming menikmati keindahan bintang di bawah 最 laut. 后都结婚了，合肥。 Demi bisa kabur dari meja operasi, mau nggak mau Hefei pun menyebut suatu tempat di mana Limusi berada, yaitu di Mercusuar Moja. Mendengar kekejaman Hefei, anehnya sang pengacara justru berubah murka dan pergi meninggalkannya. 我只是没有好的父母。 Tak lama, Hefei yang berhasil lolos sempat dibuat heran dengan bangunan rumah sakit yang rupanya palsu. Belum selesai dengan keheranannya, Hefei kembali dibuat tercengang. Rupanya orang-orang yang terlibat selama ini ternyata telah bersekongkol dan sukses menipunya. Terungkap pula, Chen Mei tak lain adalah Men-Men, sahabat baik istrinya. 我就是木子最好。 Rupanya hubungan keduanya telah terjalin baik sejak kecil, di mana dahulu kala Chen Mei pernah hampir bundir lantaran seringnya kena 你 bully. 也可以叫我曼曼。 Berkat pertolongan Musi, Chen Mei pun kembali semangat. Tak hanya itu, gambar tato dari Musi tak hanya menutupi, tapi sekaligus menyembuhkan luka masa kecilnya. Hingga akhirnya, Chen Mei berhasil meraih sukses besar di dunia perfilman. Dan meski jauh, sebenarnya keduanya selalu berkirim kabar hingga suatu ketika hilangnya Musi sudah tentu jadi pukulan hebat bagi Chen Mei. 我需要他们的帮忙。 Dan yang paling ia curigai tak lain adalah Hefei, suami Limusi. Kemampuannya sebagai sutradara ia kerahkan untuk menghimpun teman-teman sekaligus para artis binaannya. Dan dengan kompak, para artis pun mempersiapkan diri dan bekerja sama menjalankan peran masing-masing di dunia nyata. Hefei yang terus mencemooh dan tak sedikit pun merasa bersalah justru balik menyerang. 杀了你！ Apesnya, ia malah terkepung oleh polisi asli yang membuatnya beneran dipenjara. Adegan berlanjut dengan pencarian di Mercusuar Moja, tempat di mana Limusi tak lagi hidup di dasar laut. 一块儿杀了。 Kita kembali beralih di penjara di mana Hefei tetap tak menunjukkan penyesalannya. Lalu, sebelum pergi, Chen Mei memberinya suatu benda yang didapat dari jenazah Musi dan mengungkapkan bahwa Hefei telah menghilangkan nyawa satu-satunya orang yang paling mencintainya. 我相信他会改，为了我。 Rupanya, benda itu berupa foto buah hatinya dengan Musi yang sedianya akan dijadikan kejutan manis untuknya. Sayangnya, hati Hefei terlalu buta hingga tega meninggalkan istri dan calon bayinya. Scene akhir film ditutup dengan penyesalan Hefei yang sakitnya melebihi penderitaannya selama ini. Salah ngebaca itu memang gak ngenakin. Dikira cinta, ternyata kagak. Giliran disangka kagak, nggak taunya malah beneran cinta. Oke sobat, kelar sudah rangkum film kali ini. Semoga sajian kami bisa menghibur dan bermakna bagi kehidupan kita. Sinema Nyonya pamit undur diri. Terima kasih untuk semua support sobat. Sukses selalu dan bye-bye.